Sampai kita pun mau kedeket mereka juga takut gitu kan. Jadi udah sempet paranoid. Sempet paranoid, betul. Bahkan bukan kita saja, termasuk teman-teman dari TNI Polri juga takut mendekati mereka kan. Halo Pak Alfa. Iya, halo Reski, apa kabar nih? Baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ini nama Pak Alfa Syahrizal. Iya. Oke, ada nama lengkap lagi. Kalau nama panggilan, nama lengkapnya 3 nama, Alfa Syahrizal Sarkomi. Nah, Sarkomi itu nama orang tua. Kadang-kadang saya kalau orang sering pakai Syahrizalnya disembunyiin, jadi Alfa S Sarkomi. Kenapa kata orang kalau pakai Sarkomi bawa nama orang tua itu biasanya banyak rezeki Iya. katanya. Jadi Syahrizalnya dihilangin. Nggak hilang, disembunyikan saja, disembunyikan. Jadi Reski panggilnya apa nih? Pak Alfa aja, biasanya Alfa ya. Oke, Pak Alfa ini kan sebagai seorang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Iya, alhamdulillah. Tapi nggak hanya itu aja. Sekarang kan yang lagi nama Bapak yang lebih dikenal sebagai pelaksana harian Rumah Sehat COVID. Sekretaris, Ya. sekretaris tim unit ya. Iya, betul sekali Pak Rizky. Kenapa bisa ditunjuk? Ya, artinya bagi saya ini sebuah berkah, sebuah kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Herman Deru, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Mawadi Yahya. Jadi seiring dengan pandemi dari COVID-19 ini yang merebak ke Sumatera Selatan, kemudian hari demi hari terjadi peningkatan orang-orang yang terpapar, maka Pak Gubernur dengan sigap dan cepat untuk mengantisipasi ini, karena ya rumah sakit sudah mulai kewalahan nih dengan peningkatan itu, maka Pak Gubernur langsung berinisiatif, kita harus segera bentuk tempat kawasan untuk membantu rumah sakit mengkarantina para pasien-pasien ini. Pak Alfa ini beroperasi sejak April ya, 3 April ya? Ya, jadi Rumah Sehat COVID-19 ini praktis launchingnya tanggal 30 April, dan saya rasa cukup jeli ya Pak Gubernur menempatkan dan memilih Wisma Atlet ini sebagai tempat isolasi, karena memang tempatnya sudah representatif gitu ya, dengan fasilitas yang lengkap. Jadi selama itu juga Bapak nggak pulang ke rumah? Alhamdulillah. Jadi sejak launching tanggal 30 itu ya saya ada sih sekali-sekali pulang rumah juga. Cuman ya kita nggak kenal waktu lagi, jadi nggak kenal hari libur, nggak kenal hari Sabtu Minggu, mau tanggal merah, mau tanggal apa, bahkan sempat Hari Raya Idul Fitri kemarin kita juga standby di sini. Iya. Pak, pasti kan ini ada perbedaan nih antara yang di Dinas Kebudayaan Pariwisata sama yang di sini. Sangat berbeda pastinya. berbeda. Suasana betul. Kalau kita pariwisata kan selalu gembira, ceria. Kita kadang berjalan ke sana kemari, melihat destinasi, ketemu dengan teman-teman yang pelaku-pelaku pariwisata. Nah, saat ini saya bertemunya dengan para pasien COVID-19 ya. Sebagai sekretaris apa saja sih Pak yang dikerjain di sini? Ya, sebagai sekretaris tentunya saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola administrasi, kemudian juga ya mengelola semua sektor yang ada di dalam rumah COVID ini, termasuk di sini kan ada tim Satgas ini, kita kan ada terbentuk tim Satgas besar ya untuk gugus COVID, kemudian dibentuk lagi satu tim unit rumah sehat yang ada di Jakabaring. Nah, di sini kita melibatkan teman-teman untuk pengamanan, ada TNI Polri, ada Pol PP, kemudian juga kita melibatkan teman-teman dari Jakabaring Sport City sendiri sebagai tenaga untuk membantu, dan juga yang utama adalah tenaga-tenaga medis. Jadi Pak, untuk yang di Dinas Pariwisata masih berjalan? tetap berjalan, komunikasi tetap berjalan, secara administrasi kegiatan di Dinas Pariwisata tetap berjalan. Kemudian yang memang kita harus mengakui dampak dari pandemi COVID ini, kita pariwisata sangat sedih ya, sedih. Artinya banyak kegiatan kita yang harus kita pending, harus kita tinjau kembali, ada yang terpaksa kita batalkan. Karena umumnya namanya pariwisata pasti ngumpulin orang banyak, gitu kan. Kita bikin misalnya festival, kita bikin semacam seminar atau workshop atau pergelaran-pergelaran budaya. Dan ini semua ngumpulin orang banyak. Sedangkan dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID ini kita harus membatasi orang. Jadi ya secara tidak langsung pariwisata agak sedikit menderita. Pak, ini kan Bapak berarti menjalani 2 aktivitas nih, 2 kegiatan. Nah, pas
waktu ditunjuk untuk sebagai pelaksana harian di sini, terus juga mengelola pariwisata, ada sempat rasa ribet atau apa sih Pak? Kalau dibilang ribet enggak juga, karena saya kan punya pembantu-pembantu di kantor, ada sekretaris, ada kepala bidang, ada kepala UPT di museum. Nah ini semua saya berdayakan, jadi artinya koordinasi tetap saya harus tahu semua aktivitas kantor. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan kebudayaan, misalnya saya tentu akan minta bantuan atau instruksikan kepada Kabid Kebudayaan untuk mencoba mengelola kegiatan itu. Jadi bisa dikatakan sibuk nih? Ya agak lebih bertambah sibuknya. Jadi ngurusin dinas pariwisata, ngurusin teman-teman. Ngurusin keluarga gimana Pak? Keluarga ya komunikasi. Kebetulan saya keluarga ya anak saya ada 2 orang putri, 1 orang ada di Malaysia yang nggak bisa pulang karena COVID juga. 1 sudah bekerja di Jakarta dan praktis kami cuma berdua. Jadi artinya komunikasi kan sekarang udah ada HP gampang. Dan sekali-sekali saya sempatkan pulang. Iya. Sudah berapa kali Pak sejak di sini pulang ke rumah? Lumayan banyak juga. Jadi kita lihat situasi. Kalau situasinya agak longgar, artinya tidak terlalu sibuk, ya saya sempatkan pulang. Kadang-kadang ya nggak tentu, karena sampai jam 2 pagi. Kalau lagi pasiennya lagi rame pada awal-awal, pada awal-awal sampai subuh nih kita. Karena pasien yang masuk ini ada yang dari mana-mana. Kemarin sempat dari pesantren Gontor, ada berapa bus itu masuk, harus kita handle semua gitu. Bapak asli orang mana Pak? Kenapa? Bapak asli orang mana? Asli saya orang Ogan Komering Ulu. Iya. Istri saya orang Jawa Barat. Berarti Sunda sama Palembang, Sumsel. Iya. Ya kebetulan dulu kan saya sempat alumninya di IPB Bogor dan kita ketemunya di sana. Iya. Dengar-dengar juga Bapak sempat ini ya, jadi news reader ya? Alhamdulillah. Jadi mungkin saya ada nasib tahun 96 sempat, karena mungkin hobi cuap-cuap kali ya, hobi cuap-cuap, hobi ngomong, terus ada peluang penerimaan newsreader di TVRI Palembang ini tahun berapa? tahun 96. 96. Oke, iya masih udah tahu deh 96. Terus saya mencoba mendaftar, alhamdulillah lulus dan diterima sebagai newsreader sampai tahun 2003. 2003 saya mendapatkan kesempatan mendapat scholarship untuk melanjutkan pendidikan ngambil S2 di Malaysia, dan saya sempat stop dulu. Jadi sampai 2005 kembali saya disuruh lagi bergabung di TVRI lagi, tapi tidak lagi menjadi newsreader, tapi menjadi host dalam acara-acara talk show atau mungkin acara seperti itu. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saya seorang guru. seorang guru. Iya. Saya dulu lulusan dari IPB, kita ada ikatan dinas, memang dipersiapkan untuk menjadi seorang guru pertanian. Jadi background saya awalnya S1 pertanian nih. Iya. Jadi S1 jadi S1 saya pertanian, S2 saya pariwisata. pariwisata. Iya. Oke, berarti memang yang Tapi nyambung nih, agroturism iya. kan. Oke Pak, kalau yang Bapak lihat sendiri untuk pariwisata kita gimana sih Pak? Untuk Sumsel, alhamdulillah kemarin kita sebelum pandemi COVID kan sudah naik cukup bagus ya, signifikan dengan 17 kabupaten kota yang semua kabupaten geliat membangun kepariwisataannya. Nah pas ada COVID ini, jujur kita harus akui jumlah kunjungan sangat menurun, terutama yang mancanegara, yang wisman, karena memang kita kan punya dua direct flight nih, dari Singapura dan dari Malaysia. Nah dengan adanya pandemi ini ada PSBB, ya kedua penerbangan langsung ini di stop. Otomatis kalau dia di stop ya tidak ada lagi wisatawan yang masuk dari Malaysia dan Singapura. Bahkan kadang-kadang ya Malaysia itu boleh dikatakan cukup tinggi load factornya, sampai 1 hari itu AirAsia 2 kali penerbangan, cukup tinggi gitu. Bapak kan asli orang pariwisata nih. Ya. Sebenarnya nilai jual pariwisata Sumsel ini apa sih Pak? Banyak. Jadi kita ini kekayaan Sumsel ini kita punya wisata alam yang banyak. 17 kabupaten kota masing-masing mempunyai potensi yang berbeda. Wisata alam kita punya, wisata budaya kita sangat mumpuni. Kita banyak sekali peninggalan sejarah, peninggalan budaya yang memang harus kita angkat.
Dan kemudian kita juga punya wisata kuliner yang terkenal. Palembang itu kalau udah dengar Palembang orang pasti ingat pempek. Jadi kuliner kita sangat terkenal. Ada 4 macam kuliner Palembang yang terkenal. Ini satu pempek pasti, kedua martabak har, ketiga mie celor 26, dan minumannya adalah es kacang merah. Nah, keempat ini selalu orang akan terbayang kalau udah Palembang pasti 4 kuliner di situ. Berapa lama Pak Bapak menjabat sebagai kepala dinas? Untuk di provinsi, alhamdulillah, dulu sempat sebelumnya saya kabit promosi ya. Setelah kabit promosi 5 tahun, dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Kemudian saya dipercaya untuk kembali ke daerah, ke Kabupaten Oku. Di situ saya dipercaya untuk menjadi kepala dinas pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Jadi ada 2 ini, pemuda olahraga dan kebudayaan pariwisata. Nah, kemudian setelah itu saya diminta lagi ke Palembang, dibantu, dan sebelumnya ke OI, sempat di OI 2 tahun, terus pindah lagi ke Palembang, dan sekarang dipercaya udah jalan 1 tahun. Untuk sebagai jalan 1 tahun. Iya. Cukup lama sih. Lumayan. Hal apa nih yang sudah Bapak capai dan yang belum? Yang jelas pariwisata ini tidak pernah ending ya. Jadi selalu berkembang. Yang jelas yang sudah saya capai banyak, alhamdulillah. Dan kita Sumsel sempat waktu itu masuk dalam kategori 10 destinasi pada waktu itu ya. Jadi ingat tahun 2008 lah itu. Maka kita kenal namanya Visit Musi 2008 waktu itu, dan kita sempat naik daun lah Sumsel kan. Kemudian yang kedua, karena alhamdulillah Sumsel sudah berapa kali menjadi tempat penyelenggaraan event olahraga yang besar seperti SEA Games, PON dari awalnya PON ya, PON, kemudian SEA Games, kemudian International Solidarity Game, kemudian terakhir adalah Asian Games. Artinya kita memiliki potensi wisata yang di luar wisata yang umum, artinya wisata olahraga. Maka dari itu pada tahun 2000, kalau tidak salah 2016, waktu itu masih Menteri Pariwisatanya AY, jadi kita declare atau dinyatakan sebagai salah satu destinasi wisata olahraga untuk Sumatera Selatan. Makanya kita kembangkan, dan kita wajar kalau misalnya waktu itu Menteri Pariwisata mencanangkan Sumsel sebagai destinasi wisata olahraga, karena kita punya venue X dari Asian Games yang mumpuni, yang representatif seperti itu. Waktu ditunjuk sebagai sekretaris di sini, sempat bingung nggak sih? Enggak juga. Jadi prinsip kita kan ASN kan sebagai sumpah kita siap ditempatkan dan ditugaskan di mana saja. Tapi saya bangga sekali ya, karena saya ngurusin COVID, ngurusin pasien yang berkaitan dengan medis, dan dengan sini background saya orang pariwisata. Tapi prinsip saya apapun tugas itu, sepanjang kita menerima dengan ikhlas dan bangga, dan kita berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, ya saya enjoy aja walaupun kadang-kadang nggak pulang gitu kan. Yang penting kita selalu bangun koordinasi dan komunikasi dengan semua tim yang sudah dibentuk. Kemarin obrolannya sama gubernur seperti apa Pak? Ya gubernur hanya mengatakan oke, untuk kita bentuk panitia, tim unit, bla bla bla, ketua siapa, langsung karena ketuanya Pak Wakil Gubernur, ketua umumnya, langsung udah sekretarisnya Pak Ova nih. Oke, saya siap saja. Apakah latar belakang penunjukan juga saya tidak tahu, artinya yang jelas mungkin beliau punya penilaian tersendiri, tapi yang pasti saya bangga dan saya menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan berusaha untuk melakukan yang sebaik mungkin walaupun mungkin jauh dari sempurna. Tapi alhamdulillah sampai detik ini koordinasi kita dengan semua tim, baik pengamanan, tim medis, kemudian lain-lain, kita koordinasinya cukup bagus. Jadi boleh dikatakan sekarang harus bangga, kawasan rumah sehat COVID-19 Wisma Atlet ini menjadi barometer keberhasilan salah satu provinsi dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Ya, ada cerita-cerita menarik selama ini atau cerita? Aduh, kalau cerita menarik suka dukanya lucu yang awal-awal sih ya. Kalau sekarang sudah jalan ya, sudah berjalan 2,5 bulan Jadi, ya. waktu pertama masuk ke sini Agak kaget kita. Satu, kita belum tahu apa yang harus dilakukan.
kemudian baru launching hari pertama, besoknya sudah masuk pasien ODP. Nah, hari ketiga yang lebih gawat lagi, kita belum siap semua nih, hanya baru siap fasilitasnya. Tiba-tiba jam 9 malam dapat informasi ada klien ODP, ada orang-orang yang dianggap terpapar COVID yang baru pulang dari Malaysia, satu pesawat. Bayangkan satu pesawat jumlahnya 97 orang, di mana waktu itu kita langsung diinstruksikan untuk menangani mereka. Bayangkan mereka adalah para TKI yang pulang dari Malaysia dengan berbagai background, dan ini memang ya sempat terjadi semacam perdebatan gitu. Ada yang nggak siap, ada yang nggak mau, ada yang jadi karena kita Kalau dari bapaknya sendiri? karena kita juga sempat bingung juga, karena satu COVID ini kita bayangin bahaya gitu kan, sampai kita pun mau kedeket mereka juga takut gitu kan. Jadi udah sempet paranoid. Sempat paranoid, betul. Bahkan bukan kita saja, termasuk teman-teman dari TNI Polri juga takut mendekati mereka kan. Hanya teman-teman dari tenaga medis karena mereka mungkin sudah biasa, ya mereka lah yang kita dari jauh aja gitu, nggak berani dekat gitu kan. Tapi lama-lama karena sempat waktu itu terjadi semacam miskomunikasi lah dengan para mereka yang datang, ada yang menuntut pengen pulang, nggak mau diisolasi. Ya, akhirnya agak sedikit terjadi ketegangan sampai jam 3 pagi. Bisa Penanganannya seperti apa tuh, Pak? Alhamdulillah kita coba, saya mencoba bismillahirrahmanirrahim. Saya kumpul dekati mereka, saya coba pendekatan secara persuasif. Saya jelaskan kepada mereka tujuan kita untuk mencoba meminta mereka untuk diisolasi 1 kali 24 jam supaya mereka bisa kita periksa, dan itu juga untuk demi kebaikan mereka. Jadi dengan pelan-pelan kita jelasin, kita tidak maksud untuk menyiksa mereka, kita jelasin bahwa COVID ini bahaya, takut nanti kalau mereka langsung pulang mungkin nanti bisa memapar. Mereka langsung menerima, Pak? Menerima, alhamdulillah. Tapi itu tadi dengan penuh perjuangan. Jadi kita jelasin pelan-pelan sampai mereka paham. Akhirnya alhamdulillah 1 kali 24 jam mereka bersedia, mereka diterima, dan mereka kita karantina. Berarti yang ODP yang masuk ngerasa nggak mau, yang meriksa merasa paranoid. Merasa paranoid. Jadi memang berperang gitu ya saat itu. Tapi ya karena kita nawaitunya adalah untuk kemanusiaan dan kita juga untuk mengambil yang terbaik, ya alhamdulillah kita. Tapi sekarang udah hilang. Sekarang udah hilang. Kita nggak ada rasa takut, itu sudah nggak. Sampai bisa hilang tuh? Ya sering perjalanan waktu gitu ya. Dulu juga rumah sehat ini, Wisma Atlet ini, termasuk masyarakat di luar pun takut mendekati di sini. Iya. Karena bayangan mereka Wisma Atlet ini isolasinya daerah yang berbahaya. Suasananya udah beda, Pak. Beda, berbahaya sekali mungkin. Akhirnya apalagi dengan penjagaan ketat dan segala macam. Nah, alhamdulillah kami terima kasih nih dengan teman-teman media ya. Jadi teman-teman media yang sudah rajin datang ke sini, melihat secara langsung, kemudian mengekspos beritanya yang positif, sehingga masyarakat menyadari, oh ternyata rumah sehat COVID-19 di Jakabaring betul-betul rumah sehat.